Dan blessing-Mu dalam hidup setiap kami demi nama Tuhan Yesus. Turunkan anugerah dalam hidup setiap kami demi nama Tuhan Yesus. Ini umat-Mu Tuhan. Engkau yang teteskan dan Engkau yang curahkan darah-Mu bagi setiap pribadi di tempat ini. Biar semua yang terbaik daripada-Mu tidak akan pernah putus dalam kehidupan kami. Semua yang terbaik tidak akan pernah hilang dalam hidup setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Pagi ini Engkau bicara, Engkau melawat, Engkau memberkati kami Tuhan. Banyak hal yang sedang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Dan hamba berdoa demi nama Yesus. Lanjutkan dengan kuat Tuhan. Biarkan semua kami selesaikan sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini dan ada hal-hal yang ajaib. Banyak orang disembuhkan, ribuan anak muda mengalami jamahan Tuhan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kita tidak pernah mengerti bagaimana mereka dalam kelangsungan mereka kelak kemudian dengan Tuhan. Seragian Pak Victor buat KKR dengan kira-kira 1.000 orang yang datang. Roh Tuhan juga melanda mereka dengan sangat kuat dan sebagian besar itu anak-anak muda. Bagaimana setelah hari-hari itu terjadi, kita nggak pernah bisa sentuh mereka lagi. Pak Hengki di Solo beberapa hari yang lalu, 5.000 juga orang yang hadir di situ. Itu juga lawatan Tuhan terjadi. Banyak yang mengalami pelepasan dan kesembuhan. Setelah itu, apa yang terjadi? Kita tidak pernah bisa menyentuh mereka lagi. Kalaupun kita mau membutuhkan energi yang sangat banyak, sedangkan ada begitu banyak kota yang menantikan kita hari ini. Minggu depan saya mesti akan ke Palu, kemudian ada waktu di mana ke Toraja, ke Biak di Papua dan sebagainya. Setelah kita selesai, apa yang terjadi? Tidak ada yang kita bisa buat terlalu banyak karena jarak yang sangat jauh. Tiba-tiba ada mujizat menurut saya. Dan saya yakin itu didesain sebenarnya juga diantaranya buat kita. Ada satu operator telepon seluler tiba-tiba menawarkan kerjasama di mana Radio Rema ini bisa diakses di seluruh Indonesia lewat handphone dengan biaya yang relatif murah. Dan ternyata ini punya banyak keunggulan. Dan buat saya yang paling penting adalah dengan ini terjalin kerjasama, maka siapapun yang mengakses dengan nomor tertentu, dia akan bisa dengarkan akan siaran Rema. Seperti minggu pagi begini, teman-teman di luar kota yang punya internet, yang di luar negeri yang punya internet, mereka bisa ikuti kebaktian kita. Tapi mereka yang tidak punya, dan sebagian besar anak-anak itu tidak punya. Kalaupun mereka ke warnet bisa berapa orang dibandingkan dengan ribuan orang. Nah kalau mereka punya telepon sendiri, handphone sendiri, dan kemudian kartunya kita bisa bagikan gratis, betul Pak Yes ya? Kita bisa bagikan kepada mereka dan mereka tinggal diaktifkan, maka setiap minggu seperti ini mereka bisa ikuti dan itu akan murah sekali. Bayangkan kemudian kalau terjadi di seluruh Indonesia orang bisa gunakan itu, luar biasa. Saudara sekalian, di atas segalanya saya berkata, kepentingan Injil Tuhan disebarkan secara langsung itu akan dahsyat sekali. Nah dengan itu apa yang terjadi? Kita bisa secara berkala memberikan akan SMS penggembalaan, pesan firman Tuhan, apapun, dan itu akan nyebar ke seluruh Indonesia. Saudara, jadi ini buat saya, buat Injil adalah terobosan yang luar biasa. Dan buat saudara adalah Anda bisa ngerumpi gratis, itu aja kalau Anda sama-sama bagian daripada kelompok jaringan kita ini. Dan ini menolong sekali dan saya percaya akan jadi blessing yang sangat kuat. Dan saya yakin saudara karena ini akan punya dampak sangat besar. Dalam banyak hal ini akan luar biasa. So, tolong didoakan kalau Anda mau bergabung silahkan. Saya dengar ada yang mau sediakan handphone yang CDMA dengan harga sangat murah di bawah 300.000 atau apa.
Ya, saya tidak tahu apakah sudah mau ditaruh di Rema atau apa, Anda bisa cek lah. Ini bukan jualan juga, tapi tujuannya bukan berbeda seperti yang orang pikirkan, bahwa sungguh-sungguh kita mau supaya banyak orang diberkati. Kalau Anda ke Jakarta dan sebagainya itu ya, mereka kena macet, seringkali itu akan sangat jadi pertolongan luar biasa. Orang bisa telepon itu aja dan bisa dengerin firman Tuhan. Wah, itu sudah blessing luar biasa. Dan kalau tidak salah per menit Rp49 ya Pak ya, kalau tidak salah. Jadi dengerin firman, Anda bayangin ya, kalau mungkin di Semarang Anda berkata, ya Pak kan ada radio. Ya betul juga. Dan hanya keuntungan buat saudara adalah sesama itu kemudian Anda teleponan gratis. Ya, kalau apalagi yang sedang pacaran itu cinta tidak terlalu berat di ongkos pulsa. Itu aja saudara ya. Sehingga orang tua tidak ngamuk-ngamuk tiap hari dimintain duit pulsa sama anaknya gara-gara nelponi anaknya orang lain. Nah, itu aja sih sebetulnya keuntungannya. Kemudian kalau di luar kota itu Anda tahu ini sangat-sangat luar biasa. Ini pertolongan yang sangat ajaib di kota kecil, dan saya pikir Telkom punya jaringan yang paling luas karena itu milik pemerintah, dan kita bersyukur ini sebuah terobosan menurut saya yang luar biasa. Nah, minggu depan saya cerita lagi. Saya berharap saya bisa cerita 2 hal lagi minggu depan. Tapi karena kita baru nanti akan bicarakan itu secara finalnya Kamis dan Jumat ini, so minggu depan saya pikir ada 2 good news lagi yang saya mau sampaikan buat Anda. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau putar klip tentang KKR di Jogja minggu lalu. 5.000 orang datang dan panggungnya rubuh, saudara. Panggungnya sebagian bukan rubuh lah. Bahasa Indonesianya melenyok, itu istilahnya, ya lebih tepat. Bahasa Indonesia apa itu Pak? Ya bahasa Indonesia kita, pokoknya melenyok itu. Jadi mereka buat panggung itu dua trap, saudara, 2 trap. Dan kemudian pada waktu itu mereka yang trap semuanya goyang sebetulnya. Saya nggak tahu bagaimana cara membuat panggungnya. Dan kemudian pada waktu saya mendoakan orang, waktu itu begini sebetulnya. Itu peperangan rohani yang cukup gawat. Karena hari itu jam yang sama, dari Semarang terus sampai ke Jogja, itu hujan lebatnya luar biasa. Di kota Jogja itu sampai beberapa pohon tumbang. Anda bisa bayangkan itu angin dan hujan kencengnya luar biasa. Tapi sekitar areal KKR kita cuma gerimis yang tidak membuat basah. Tapi bagaimanapun itu air. Jadi orang lihat terus ke atas. Nah, ketika orang mulai berdatangan, saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat? Kalau engkau tidak berbuat sesuatu, akan bagaimana aku bisa mengendalikan orang bertahan sampai selesai? Dan roh Tuhan berkata, karena mereka datang, aku mau berkati mereka. Nah, ternyata ketika saya maju ke depan, saya ajak mereka berdoa, kemudian beberapa orang saya panggil ke panggung, didoakan, roh Tuhan melanda mereka. Pertama masih oke, kedua masih, ketiga saya panggil cuma 10 orang, yang maju entah nggak tahu berapa puluh, roh Tuhan kerja rubuh semua. Begitu rubuh, melenyok panggungnya. Dan puji Tuhan nggak terjadi apa-apa. Tapi hari itu ada banyak mujizat yang terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Masih banyak event kesembuhan yang tidak ditayangkan di sini. Tuhan kerja dengan sangat kuat sebetulnya. Ada yang lumpuh stroke beberapa tahun, dia jalan malam hari itu. Tuhan kerja dengan sangat ajaib. Dan saya bersyukur bahwa kalau kerjasama ini jalan dengan sangat baik di setiap kota, orang masih bisa mendengarkan akan firman yang dibagikan lewat Radio Rema, dan itu akan jadi berkat bagi Indonesia. Satu hari, saya berharap mulai hari ini dan mulai minggu depan, orang penyiar-penyiar kita di Rema tidak menyapa kota Semarang, dan tiap pagi mereka akan berkata, halo Indonesia. Saudara percaya bahwa itu akan jadi sebuah anugerah yang luar biasa. Satu orang bersuara, ratusan ribu, bahkan saya berdoa satu hari jutaan orang di seluruh Indonesia akan diberkati dan mereka akan mengalami anugerah Tuhan. Saudara sekalian, minggu lalu saya terima sebuah paket. Dan saya pikir ini paket biasa seperti yang sering kali saya terima dari beberapa hamba Tuhan, tapi kemudian kali ini saya terima dari Morris Serulo. Nah, pada waktu itu beliau sebetulnya berkata, saya mau kirim kamu sesuatu. Dan saya pikir itu buku ataupun mungkin DVD atau apapun lah. Sebelum beliau meninggalkan akan kota ini bulan yang lalu. Nah, kemudian saya buka itu paketnya. Ada beberapa tulisan buklet kecil. Saya baca jadi berkat.
Dan kemudian tiba-tiba saya menemukan di dalamnya ini sapu tangan seperti ini, saudara. Ini dia kirim. Lalu kemudian saya bilang, wow, ini aneh juga nih, kok kenapa ada sapu tangan seperti ini dia beri. Apakah waktu menerjemahkan saya berkeringat tidak bawa sapu tangan, sehingga dia berkata, kasihan ini hamba Tuhan, saya belikan sapu tangan atau apa. Kemudian saya baca tulisannya dan dia berkata, aku kirimkan sapu tangan, aku sudah berdoa, aku sudah mengurapi, dan aku mau kesepakatan dengan engkau untuk engkau mengalami dua hal. Dia berkata, yang pertama terobosan secara keuangan, yang kedua mujizat apapun yang kau butuhkan. Saya berkata, amin. Kemudian saya simpan barang ini, saya simpan. Dan terus terang sejujurnya saya berkata, saya tidak ingat saudara, tapi ada yang lebih baik dari saya mengingat Anda, yaitu Tuhan yang engkau kasihi, saudara. Amen. Saya ke Jogja, selesai KKR di Jogja, saya on the way pulang sebetulnya dengan Ibu Ripkah, dengan Pak Hengki. Kami bertiga, saya pulang naik mobil dari KKR di Jogja. Kemudian di jalan itu tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, aku kirimi kamu sapu tangan, hambaku aku suruh untuk mengurapi dan jadi berkat buat hidupmu. Tapi kalau engkau simpan begitu, ya paling-paling engkau yang diberkati. Dan engkau yang mengalami terobosan keuangan yang lebih besar lagi. Anda bertanya, Bapak perlu terobosan? Oh, perlu saya, saudara. Perlu, percayalah, kita perlu bangun universitas. Dan nanti minggu depan saya cerita lebih seru lagi buat Anda. Saya berkata itu perlu terobosan. Kita semua perlu. Bapak perlu mujizat, setiap hari saya butuh mujizat Tuhan. Dan setiap hari saya mau hidup dalam mujizatnya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau doakan, engkau pakai, engkau genggam, engkau sehati, maka engkau akan mengalami itu semua dan hanya kamu yang mengalami. Dan dia berkata, bukankah hambaku berkata, dia setuju dengan apapun juga yang dalam hatimu. Maka kalau engkau setuju, bagaimana kalau itu juga engkau bagikan kepada jemaat? Sehingga ribuan, belasan ribu anakku di kota ini, di kotamu akan diberkati Tuhan dan mengalami mujizat. Dan saya bertobat, saudara. Dan pertobatan saya inilah, hari ini saya berkata, kami kalau Anda mau aja, kalau tidak usah. Nanti selesai doa berkat, pulang dengan sejahtera, tidak masalah. Tapi kalau Anda mau, ini yang akan kita buat hari ini. Nanti dalam persembahan Anda, tulis kebutuhan mujizat yang paling Anda butuhkan dalam hari-hari ini. Nanti, saudara, nanti dengerin dulu baik-baik. Nanti saudara akan maju ke depan, kami tim pastoral akan bergantian. Kalau enggak, ini begini, kalau 7-8 ribu orang, ini pulang langsung begini, saudara. Ya, perlu pijetan. Jadi, ya, pertama itu, kedua, saya jam 10 ada pemberkatan nikah. Jadi tidak mungkin saya selesaikan sendiri. Saya akan gantian dengan tim pastoral untuk mendoakan Anda kalau saudara mau satu persatu. Dan mari percaya, mujizat Tuhan akan terjadi. Nah, ini bukan soal sapu tangannya. Dan kemudian jangan Anda ada yang rampas, terus kita harus kejar-kejaran muter-muter Holy Stadium gara-gara Anda rampas ini. Jangan didewakan barangnya. Tapi hari ini saya mau sampaikan dulu begini. Tuhan berkata begini, beritahu kepada umatku tentang the power of agreement. Kuasa daripada kesepakatan. Nah, apa yang akan kita buat pagi ini, kalau tidak ada kesepakatan, tak berguna banyak. Karena itu kita mau belajar firman dengan cepat, kemudian kita akan sepakat, kita akan minta tubuh dan darah Tuhan itu memeteraikan semua kesepakatan kita, baru kita akan berdoa buat setiap saudara. Siapa yang butuh mujizat Tuhan dalam hal apapun, coba angkat tanganmu, saudara. So, saya ingin pada pagi hari ini, semua kita nanti melakukan dengan kesepakatan. Kami ingin sepakat dengan saudara. Karena hamba Tuhan disuruh Tuhan beri saya sapu tangan ini, dan dia berkata, saya sepakat dengan apapun yang di hatimu. Untuk dua hal, dia bilang, terobosan keuangan dan mujizat apapun. So, ini bukan hanya soal keuangan, Anda butuh mujizat, miracles apapun, nanti Anda tulis di amplop itu, tidak usah diberi nama. Tuhan mengerti. Pokoknya asal Anda maju dengan kesepakatan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan buat perkara yang luar biasa. Nah, mari kita dengan cepat lihat beberapa ayat firman Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus. Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal 11, lihat mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal 11,
mulai ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, perhatikan perkataannya, mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Lalu ini perkataan Tuhan, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ada sebuah statement pernyataan Tuhan yang sangat kuat yang berkata begini. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini statement yang sangat kuat. Tapi diawali dengan Tuhan mengatakan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Kesatuan bahasa akan menciptakan sebuah keberhasilan yang tanpa batas. Saudara, kalau kita punya bahasa iman yang sama, maka agreement kita akan menghasilkan ledakan mujizat yang luar biasa. Karena itu penting buat kita mengerti ada yang namanya the power of agreement. Hari ini Tuhan hanya berkata sederhana, beritahu kepada anak-anakku, ada kuasa untuk kita buat kesepakatan. Di dalam kesepakatan kita ada kuasa yang luar biasa, yang disebut the power of agreement. Pada waktu itu mereka satu bahasa, mereka satu bangsa, bahasa mereka cuma satu. Dan Tuhan berkata, dengan keadaan seperti itu, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, inilah sebuah kekuatan besar, yang hari ini Tuhan berkata, beritahu kepada anak-anakku. Anda yang sungguh membutuhkan mujizat Tuhan, dibutuhkan sebuah agreement saja. Kalau dalam hatimu mempertanyakan, kau berkata, apa mungkin? Ini apa betul seperti itu? Apa ini tidak ujungnya kita mendewakan barang? Begitu pertanyaan seperti itu tidak hilang dari hatimu, engkau berkata, aku nggak terlalu cocok dengan yang seperti ini. Maka tidak ada agreement yang terjadi. Begitu tidak ada agreement, maka power agreement itu hilang. Dan saya berdoa hari ini, semua kita punya kesepakatan yang sama, bahasa iman yang sama. Nanti saya tunjukkan satu ayat lagi buat saudara setelah kita baca akan beberapa ayat lagi. Sekarang mari kita lihat lebih jauh lagi. 1 Samuel pasal yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-14. Pada waktu itu keadaan orang Israel sedang tertekan sekali dalam kepungan orang Filistin. Nah, lihat pada pasal 14 ayat yang pertama. Ini keadaan ketika itu mereka terkepung, tidak punya senjata. Yang punya hanya Saul dan Yonatan. Tapi lihat pada pasal yang ke-14. Pada suatu hari, ayat pertama, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron.
Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod itu pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Ayat 6 Anda perhatikan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, dia berkata apa? Aku sepakat. Ini the power of agreement. Kalau Anda baca sampai tuntas cerita ini, dua orang ini menimbulkan kegerakan dan kegentaran yang luar biasa. Nah, kalau Anda baca, lihat pada ayat yang ke-15. Inilah akibatnya, atau 14. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembacakan ladang. Maka timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Bayangkan dua orang yang sepakat ini. Mereka terkepung musuh, mereka tidak punya senjata, hanya dua orang. Yang satu Saul ketakutan, yang kedua Yonatan, dan dia tidak punya teman. Dia hanya punya bujang pembawa senjatanya. Dan dua orang ini dengan kepangkatan yang berbeda, namun mereka punya the power of agreement. Mereka mengerti ada kuasa di dalam kesepakatan. Nah, waktu mereka deal, mereka berkata, sungguh kita sepakat. Bujangnya berkata, aku sepakat. Terjadilah sebuah kesepakatan ilahi yang ajaib sekali. Nah, waktu mereka sepakat, ini menghasilkan the power of agreement. Maka saya mau berkata buat saudara pada pagi hari ini, kalau nanti kita kerjakan semua dengan sepakat, mari percaya ada kuasa kesepakatan yang luar biasa. Dan mari percaya dalam waktu yang tidak lama, mujizat akan terjadi. Dan semua kita akan melihat terobosan demi terobosan akan Tuhan buat. Dan kita lihat kegentaran yang dari Tuhan akan melanda lewat kehidupan kita. Amen. Kalau kita sepakat. Tapi semua yang dikerjakan dalam keraguan tidak akan membawa hasil apapun. Tapi sebuah kesepakatan akan melahirkan kegerakan yang luar biasa. Sekarang mari kita lihat Kisah Rasul 15. Pasal 15. Nah, kalau Anda sudah ketemu pasal 15, saya mau cerita dulu. Anda mengerti bahwa latar belakang semua murid Tuhan adalah orang Yahudi. Dan mereka penganut agama Yahudi yang kuat. Nah, pada waktu itu ketika mereka menyebarkan Injil sampai ke bangsa-bangsa lain, maka bangsa-bangsa lain itu oleh sebagian orang Yahudi yang Kristen itu dipaksa melakukan berbagai kegiatan ritual lain sebagaimana orang Yahudi. Misalnya orang itu harus disunat, orang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Rasul Paulus walaupun dia dididik dengan mazhab Yahudi yang paling keras, dia mengalami menurut saya sebuah revolusi besar dalam pengenalannya akan Tuhan, sehingga berkata, yang Yahudi buat hanyalah bayang-bayang, ini realitanya seperti ini, tidak usah ini merupakan sebuah aturan yang harus dikerjakan. Taurat tidak harus dikerjakan begitu, ini ada kasih karunia. Lalu kemudian mereka bersidang. Nah, dalam sidang itulah ditentukan bahwa kalau Anda bukan orang Yahudi, ya tidak usah ngikuti aturan orang Yahudi. Dan berkata yang penting misalnya jangan makan darah atau apa. Beberapa hal mereka berikan patokan, yang sisanya kasih karunia.
Nah itu keputusan yang diambil itu punya pengaruh sampai dengan hari ini. Dan membawa akan terobosan besar dan membuat orang mengikuti apa yang Paulus alami, sebuah revolusi besar pengertian, pemahaman, pengenalan akan Tuhan kita dengan luar biasa. Tapi itu terjadi karena kesepakatan. Itu bukan karena sekedar orang-orang berkumpul memutuskan, tapi ada sebuah kesepakatan ilahi yang dahsyatnya luar biasa. Lihat Kisah Rasul 15 tadi, ayat yang ke-28. Ayat 28 berkata, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Jadi aturan Taurat yang banyak itu diringkas. Ini ajalah kamu jangan langgar. Yang lain kamu kerjakan dengan baik. Seperti yang Paulus ajarkan, Roh Tuhan ajarkan. Kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Dan itu menimbulkan sebuah efek besar sampai dengan hari ini. Sehingga kekristenan berkembang dan bukan Judaism yang berkembang. Nah, saudara sekalian, itu membutuhkan sebuah agreement ilahi dari pihak Tuhan dan dari pihak para pemimpin gereja. Lalu mereka berkata, inilah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Artinya dia berkata, baik Tuhan maupun kami sudah buat kesepakatan ini. Saudara, ini ajaib sekali sebenarnya. Kalau Anda bisa menangkap ini, maka keputusan apapun yang Tuhan katakan, dia menantikan agreement, kesepakatan dengan saudara, untuk bisa menghasilkan perkara-perkara yang besar. Minggu lalu Tuhan kirim ke saya percaya Roh Tuhan yang suruh hambanya, kirimkan sapu tangan ini. Saya perkatain dari pihak Tuhan, saya tidak minta apapun. Yang dibutuhkan hari ini adalah, apakah Anda dan saya sepakat dengan ini? Kalau engkau berkata, Pak ini cuma barang, saya nggak peduli, saya harus maki dengan cepat. Lakukanlah apa yang menjadi apa yang engkau pikir dan engkau rasa itu sesuatu yang dari Tuhan. Tapi kalau engkau sepakat, Anda maju ke depan dengan sebuah agreement. Kalau dari pihak Tuhan dan kemudian dari pihak kita sepakat, hasilnya akan dahsyatnya luar biasa. Yonatan hanya butuh satu orang, namanya bujang pembawa senjatanya. Dan terjadi akan agreement yang hebat. Dan lihatlah kegentaran yang dari Tuhan sebagai akibatnya. Maka saya percaya kalau pagi hari ini kita sepakat, sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita dan gereja ini. Amen, saudara. Ayat yang terakhir, Matius 18. Matius pasal yang ke-18. Ayat yang ke-19. Saya baca 18 sampai 20, nanti lihat terutama pada ayat yang ke-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tolong jangan anggap ringan kalimat ini. Sebetulnya kalau setiap orang Kristen bisa menggenapi akan ayat ini dan masuk dalam penggenapannya, Anda jadi orang yang dahsyat dan luar biasa. Ayat berikutnya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, lihat kata sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa yang percaya Tuhan di tengah-tengah kita pagi ini? Oke? Apakah Anda sepakat dengan apa yang Dia mau untuk hidupmu? Katakan amin. Nah, sekarang lihat ayat 19. Saya baca terjemahan King James. Ini terjemahan yang sangat kuno dan menurut saya ada satu kata atau kalimat yang pendek yang saya mau expose buat Anda hari ini untuk Anda lakukan dengan agreement. Ini lagi-lagi cuman masalah iman, saudara. Kalau percaya, jadi itu aja.
Dengan Tuhan simple. Percaya, jadi. Tidak usah rumit-rumit ini. Dengerin apa yang dia katakan. That if two of you shall agree on earth. Kalau dua di antara kamu di muka bumi ini sepakat, setuju. As touching anything that they shall ask. Saat pada waktu menyentuh apapun yang akan mereka minta. Atau bersentuhan dengan apapun yang mereka minta. Saya percaya kata as touching itu artinya memang ya berkaitan dengan, bersentuhan dengan. Tapi saya yakin sebetulnya tidak sekedar itu. Tapi kata as touching anything that they shall ask artinya juga begini. Apapun yang disentuh, yang kamu sentuh, apapun yang kamu akan minta, yang kamu sentuh itu. Kenapa hari ini saya minta Anda tulis? Karena kalau Anda pengen mobil, Anda tidak bisa gotong mobilnya kan? Kalau Anda butuh itu. Tapi kalau Anda berkata, Pak, saya ini sudah udanan terus 15 tahun, Pak. Pilek terus tiap hari. Debunya tambah mengerikan. Saya butuh roda 4, Pak. Roda 2. Saya sudah cukup mulai sekarang. Misalnya Anda berkata, ini sudah nggak tahan lagi, Pak. Anak saya 13. Motor 1. Kayak akrobat tiap hari misalnya begitu. Anda berkata, saya nggak bisa, Pak. Saya butuh ini. Apa yang Anda harus buat? Tulis saja di situ. Dan saya mau buat persetujuan dengan hamba Tuhan yang berikan akan sapu tangan ini. Saya mau buat persetujuan dengan Tuhan dan dengan Anda. Kita akan punya the power of agreement. Karena Alkitab berkata, as touching anything that they shall ask. Ketika bersentuhan dengan apapun yang akan mereka minta. Jadi buat saya gampang sekali tulis kertas. Di amplop mau tulis apa yang kau inginkan. Nanti biarkan kami hamba-hamba Tuhan nyentuh akan tulisan itu dan tanganmu dengan sapu tangan ini. Tapi dengan the power of agreement. Kalau kita nggak sepakat nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau sepakat pagi ini Anda akan menjadi saksi the power of agreement dalam hidupmu. Dan ini akan mengubah banyak hal. Dan ini akan mengubah banyak hal. Dan saya dengan jujur mau berkata, saya kepengen melihat semua kita hidup dalam kemenangan dan diberkati Tuhan luar biasa. Sudah waktunya, saudara. Dan Anda punya hak untuk itu. Kesetiaanmu ke Tuhan selama ini. Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Dia akan berkati hidupmu luar biasa. Saya lihat ini tahun raja-raja ini bukan omong kosong. Saya lihat itu dari hari ke hari. Ajaibnya luar biasa. Minggu depan saya harap saya 2 hal lagi saya mau cerita buat Anda. Saudara akan lihat itu ya seperti bangsa ini dibuka pintunya buat kita. Dan dia bilang, aku berikan kepadamu. Nanti Anda akan lihat. Ini soal radio ini saja, saudara. Besar sekali. Dan ini Telkomsel Fleksi belum pernah buat dimanapun di seluruh Indonesia. Dan ini kita Jawa Tengah pertama kali. Jawa Tengah ini pertama kali. Saudara, orang bisa melihat potensi besar. Karena ini seluruh Indonesia akan kena impact-nya. Ajaib sekali. Kalau Anda membangun sendiri, tower satu berapa? Se-Indonesia. Dia mengatakan dia mengcover 300 kota ya Pak. 300 kota seluruh Indonesia. Nah, saya mau berkata buat Anda, ini betul-betul ajaib sekali. So ada the power of agreement. Yesus berkata kalau ada 2 orang di muka bumi ini, sepakat, shall agree. Sepakat dia berkata, as touching anything that they shall ask. Bersentuhan, menyentuh dengan apapun yang akan mereka minta. It shall be done for them. Akan tergenapkan, diberikan kepada mereka. Of my Father which is in heaven. Dan Bapa sendiri yang akan memberikan. Saudara sekalian, sebetulnya kalau Anda belajar lebih kenal lagi. Kalau sudah sampai Bapa yang berkata, dia memberikan. Itu sesuatu yang sangat dahsyat akan terjadi. Amen. So mari kita buat kesepakatan. Mari kita berkata, Tuhan kami sepakat. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan dalam nama Yesus. Aku mau sepakat Tuhan. Aku mau sepakat Tuhan. Untuk terobosan keuangan. Dan mujizat apapun yang aku butuhkan. Aku mau sepakat. Amin. Arahkan hatimu ke Tuhan, yang bertugas boleh maju ke depan. Dan biarkan kita layani saudara-saudara kita dengan tubuh dan darah Kristus. Dan percayalah anugerahnya luar biasa. Saya mau baca satu ayat, saudara perhatikan baik-baik.
Apa yang akan kita kerjakan hari ini bukan barang baru, tapi 2000 tahun yang lalu sudah dikerjakan. Alkitab mengatakan oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Great miracles. Mujizat-mujizat yang besar. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saya tahu ini sapu tangan tidak pernah dipakai oleh Dr. Serulu, tapi paling tidak dia tumpangi tangan dan dia buat agreement. Dan dia berkata kepada saya mau agree dengan kamu apapun yang kamu mau katakan di hatimu. Tapi agreement saya sekarang, saya mau berkata bukan untuk diri saya sendiri. Saya mau buat agreement, kesepakatan dengan setiap saudara. Kesepakatan ini akan menghasilkan the power of agreement yang dahsyat sekali. Dan saya berdoa, efeknya akan langsung kena dalam hidupmu. Amin. Dan Anda akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang memberkati anak-anaknya. Tuhan yang cinta semua kita. Sekarang siapkan diri kita terima tubuh dan darah Kristus. Mari angkatakan tubuh Tuhan ini. Kami bersyukur untuk tubuhmu yang dipecahkan buat kami. Semua sudah Engkau tanggung Tuhan. Maka tidak ada lagi penyakit, tidak ada kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Dan kami mau terima seperti yang Engkau katakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Kami mau makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Darah perjanjian baru. Termeterai semuanya sejak hari ini. Agreement kami dengan Engkau termeterai. Tidak ada penundaan lagi. Segera dan amin. Engkau berkata minumlah. Kami minum darah Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan. Tuhan, kami sepakat seperti yang Engkau katakan, dua orang di atas muka bumi ini sepakat atas apapun juga Engkau akan memberikannya kepada kami. Hari ini kami buat kesepakatan Tuhan. Sebentar kami akan bawa korban kami, Engkau yang bicara. Kami kembalikan perpuluhan kami bayar nasar kami. Tapi kami juga mau berkata Tuhan, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami sepakat dalam nama Yesus. Biarkan mujizat terobosan yang besar dalam hidup anak-anak-Mu dan gereja ini terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kerjakan bagian kami dan terjadi dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.